unfair dengan progesterone in recurrent pregnancy loss management treatment duration. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat juga, dokter. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara atas kerjasama ID, Hoxi, dan Abbott dan diharapkan membahas permasalahan ilmiah yang aktual. Bapak Ibu sekalian, sebagai peserta berkesempatan untuk menyampaikan tanggapan, komentar, ataupun pertanyaan dengan menulis di kolom Q&A sepanjang acara dan akan didiskusikan pada sesi diskusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai acara ini. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di sesi pertama. Kali ini kita akan bertemu dengan Dr. Bambang Raharjo, SPOG Konsultan Feto Maternal. Kami persilakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya dapat kesempatan pertama untuk menampilkan ya, kita berbagi ilmu untuk di minggu hari ini. Semoga kita dapat refresh walaupun dalam keadaan yang terbatas. Saya dapat tugas untuk membahas mengenai cutting edge evidence review tentang genetic miscarriage ya. Jadi saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah Pak, tinggal slideshow. Oke.
Terima kasih kepada moderator Dr. Brita, kemudian juga kepada Hoksi Malang dan PT Ebet yang memfasilitasi seminar pada pagi ini. Jadi banyak dalam praktek sehari-hari kita mendapat pertanyaan ini kalau seorang pasangan mengalami keguguran pasti bertanya, kenapa ini terjadi? Ya juga kira-kira sebabnya apa, bisa nggak dihindari. Apa nanti terulang lagi? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Banyak ternyata yang kita juga tidak tahu apa-apa, terutama kalau kita dalam praktek sehari-hari. Akhirnya kita banyak langsung diberikan golongannya progesteron. Dalam artian kita bilang ke pasien adalah penguat kehamilan. Itu yang perlu kita kritisi sehingga hasilnya cukup memuaskan. Nah, untuk pregnancy loss sendiri memang dikatakan bahwa ini data yang cukup mencengangkan bahwa sekitar 70% dari konsepsi ya akan berakhir sebelum terjadinya persalinan, di mana 12% dari semua kehamilan akan terjadinya miscarriage. Kita lihat pakai sekarang ini terminologinya dibanding dengan abortus, karena abortus sering berkonotasi yang sedikit negatif. Ya. Nah, ini ada beberapa definisi yang perlu kita samakan persepsinya. Yang pertama adalah spontaneous abortion. Ya. Dikatakan spontaneous abortion bila berakhirnya kehamilan kurang dari 20 minggu ya. Cuma kita bedakan nanti ada definisi yang di sini antara early pregnancy loss dan pregnant miscarriage ya. Kalau early pregnancy loss itu berakhirnya kehamilan sebelum kita dapatkan fetus yang viable. Bisa anembryonik atau pregnant ovum dan sebagainya. Sedangkan kalau kita dibilang pregnant miscarriage bila kita menjumpai sudah adanya kehamilan intrauterin dengan janin yang viable, artinya hidup. Sedangkan recurrent pregnancy loss banyak banget definisi, nanti akan dibahas lebih dalam oleh Dr. Arsana pada sesi berikutnya. Dikatakan bahwa 3 atau lebih dari kehamilan konsekutif dikatakan recurrent pregnancy loss. Ada beberapa juga 2 kali atau lebih. Nah, ini dikatakan sini ya. Jadi yang direkomendasikan adalah terminologi dari miscarriage ya, bukan abortion. Nah, dari beberapa sebab miscarriage bisa terjadi karena kelainan dari embrionya sendiri, kemudian bisa karena kesehatan dari ibunya, berbagai faktor yang lingkungan, misalnya penggunaan alkohol, kemudian kokain dan sebagainya, kemudian endokrin, infeksi, imunologi, dan faktor demografi. Nah, kita akan memfokuskan faktor endokrin di sini di mana dikatakan bahwa hampir 10-20% terjadi karena defisiensi fase luteal yang akan menyebabkan insufisiensi dari progesteron. Ini beberapa faktor resiko yang perlu dipahami, faktor lingkungan, sebagai contoh merokok itu meningkatkan resiko 1,5 sampai 2,1. Masih banyak di sini ya, di Indonesia juga. Kemudian pemakaian alkohol, kemudian kafein lebih dari 200 mg per hari. Ini kan masih sekarang kan banyak menjamur pada era pandemi begini, banyak kafe-kafe menjual kopi dan banyak ya nongkrong-nongkrong untuk ngopi. Ya, dalam satu cangkir kopi kira-kira sekitar 50 mg kafein. Di mana penggunaannya di atas 200 mg kafein dalam jangka lama akan meningkatkan resiko terjadi miscarriage 1,5 sampai 3,8. Nah, kalau kita lebih mengerucutkan lagi, penyebab dari miscarriage sendiri adalah bisa karena abnormal embrionya atau lingkungan yang tidak mendukung.
lingkungan yang tidak mendukung itu bisa karena uterusnya sendiri, adanya infeksi, imun sistem dysfunction, maupun endokrin. Endokrin di sini, ya ini yang kita mau akan bahas di sini mengenai progesteron, di mana tidak mendukung terjadinya kelangsungan kehamilan sampai term. Nah, kalau kita bicara rekanan pregnancy loss, banyak lagi faktornya yang kita follow up. Tetapi nanti di sesi berikutnya nanti Dr. Asni akan lebih menjelaskan ya, lebih detail. Nah, kita kembali kepada progesteron, di mana progesteron ini diproduksi pada siklus menstruasi, diproduksi setelah terbentuknya korpus luteum, di mana umur korpus luteum kira-kira pada mamalia kira-kira 14 hari, dan bila tidak ada kehamilan, dia akan menjadi withdrawal dan menyebabkan menstruasi. Di mana fase luteal di sini dimulai setelah terjadinya ovulasi. Nanti produksi progesteronnya akan meningkat dan terjadi proliferasi endometrium masuk pada fase sekresi. Nah, inilah fase luteal, di mana nanti akan sel granulosa yang terbentuk pada korpus luteum akan memproduksi progesteron. Dan ini akan juga, apabila terjadi pembuahan, akan menyebabkan desidualisasi, nanti persiapan untuk implantasi dari konsepsi. Nah, peran progesteron di sini bagaimana? Yang pertama adalah menyebabkan endometrium pada masuk fase sekresi. Ya, kemudian bukti yang lain menyebabkan bahwa defisiensi progesteron akan menyebabkan maturasi endometrium yang terlambat, dan ini akan mengganggu proses implantasi. Kemudian tahun 1907 sudah disebutkan bahwa menghilangkan korpus luteum sebelum 7 minggu akan menyebabkan pregnancy loss. Sehingga di sini disebutkan bahwa pada normal pregnancy progesteron akan memegang peranan yang sangat penting. Nah, progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum nanti akan menurun, ya, 8 minggu, 9 minggu, 10 minggu, dan akan diganti adalah progesteron yang diproduksi oleh plasenta, yaitu yang jadi poin pentingnya kapan sih kita sebenarnya perlu mempertahankan level progesteron pada level yang cukup untuk mempertahankan kehamilan. Nah, ini adalah grafik progesteron sesuai dengan umur kehamilannya. Nah, yang cukup menarik di sini, progesteron juga berperan pada ketenangan otot uterus. Di sini pada grafik ini dapat terlihat bahwa dengan level progesteron yang cukup tinggi, maka otot-otot uterus lebih tenang, dan apabila otot uterusnya lebih tenang, maka keberhasilan implantasinya juga semakin bagus. Jadi ketenangan uterus itu penting. Ini yang perlu di follow up bila pada ibu hamil pada first trimester pertama mengeluh sering merasa dilep atau kontraksi, yang itu perlu kita follow up karena ternyata kontraksi uterus ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implantasi. Nah, sebenarnya progesteron perlu diberikan pada saat apa? Biasanya pada kondisi di mana terjadi defek fase luteal. Defek fase luteal ini ditemukan pertama tahun 49 oleh Jones, di mana pada indikasi awalnya adalah terjadinya MES yang lebih maju atau lebih awal, di mana ini diduga terjadi defisiensi dari progesteron, di mana dapat dikoreksi dengan memberikan progesteron. Itu diduga bahwa adanya defek fase luteal. Sedangkan kita definisikan sendiri, defek fase luteal dikatakan bahwa terjadinya penurunan level progesteron pada fase luteal kurang dari 10 nanogram per mililiter.
walaupun pemeriksaan ini tidak bisa dikerjakan sehari-hari karena relatif lebih mahal. Tetapi bisa dibuktikan bila defek fase luteal ini terjadi kegagalan dari maturitas dari endometrium, bisa dibuktikan dengan biopsi. Nah, bagaimana progesteron pada kehamilan? Seperti dikatakan tadi, pada umur sekitar 7-8 minggu, maka peran progesteron dari korpus luteum nanti akan digantikan oleh progesteron dari plasenta. Nah, pada awal ini untuk mempertahankan korpus luteum diperlukan adalah hormon gonadotropin. Makanya pada teman-teman dari kelompok FAIR atau IVF, dia akan memberikan suplementasi dari HCG setelah dilakukannya embrio transfer, di mana HCG ini diperlukan untuk mempertahankan fungsi korpus luteum untuk memproduksi progesteron. Nah, ini perpindahan produksi progesteron sekitar 9-10 minggu, di mana mulai 9-10 minggu ini produksi progesteron dari korpus luteum akan menurun dan digantikan oleh progesteron dari plasenta. Jadi sebagai rangkumannya, efek progesteron yang pertama adalah preparasi dari endometrium untuk implantasi, kemudian menurunkan kontraktilitas dari otot polos dari uterus, kemudian nanti akan dibahas di sini mengenai pengaturan atau regulasi progesteron pada cellular immunity. Dan yang terakhir adalah memediasi perkembangan angiogenesis dari uterus. Dari ini ada jurnal dari Reproductive Immunology tahun 2009 dikatakan salah satu faktor yang penting adalah adanya progesteron induced blocking factor atau PIGF, di mana PIGF ini akan memodulasi sitokin produksi pada limfosit, di mana ini akan menentukan keberhasilan dari suatu kehamilan, mencegah recurrent miscarriage maupun preterm delivery. Nah, bagaimana dengan mekanisme dari imunomodulasi dari progesteron? Sebagaimana kita ketahui bahwa kehamilan merupakan kondisi semi alograf, di mana embrio mengandung setengah dari paternal dan setengah dari maternal. Di mana karena semi alograf ini progesteron mempunyai peranan yang penting untuk memproteksi dari allogeneic embrio dari rejeksi imunologik dari maternal. Nah, ini progesteron ini memainkan peranan penting terutama pada keseimbangan dari T helper 1 maupun T helper 2. Nah, ini peran progesteron yang diproduksi oleh DESI2. Pada paradigma dari T helper 1, T helper 2, di mana sitokin itu secara garis besar ada T helper 1, ini ada T helper 2, yang tengahnya ada T helper regulasi. Di mana T helper 1 merupakan pro-inflammatory sitokin, sedangkan T helper 2 adalah anti-inflammatory sitokin. Terutama di sini didominasi yang T helper 1 oleh TNF alpha maupun natural killer cell yang mewakili sel mediated imunitas. Sedangkan T helper 2 merupakan komponen dari humoral immunity. Pada kehamilan yang sukses, terjadi ketidakseimbangan di mana T helper 2-nya lebih dominan. Jadi antiinflamasi sitokinnya lebih dominan, ya ini akan menjamin kehamilan itu kan berjalan sukses sampai persalinan. Nah, progesteron di sini akan berikatan dengan suatu reseptor pada limfosit, di mana limfosit ini nanti akan memproduksi placental induced blocking factor, di mana PABF ini akan menstimulasi T helper 2 lebih ekspresif dibanding T helper 1.
Atau dengan kata lain, progesteron melalui produksinya BABF akan mendownregulate aktivitas dari natural killer cell. Di mana natural killer cell ini adalah respon innate immunity dari ibu yang akan melawan invasi trofoblast. Ini sangat penting, banyak penelitian baik di bidang fetomaternal yang menyelidiki mengenai bagaimana terjadinya IUGR, preeklamsi, dan preterm melalui aktivitas dari natural killer cell. Nah, pada gambar ini kelihatan bahwa dengan PAGF yang bagus, di helper 2-nya lebih dominan, bila PAGF-nya menurun atau diberi anti PAGF, golongannya monoklonal anti PAGF, maka T helper 1-nya lebih dominan, yang berakibat terjadinya miscarriage. Pada studi di Jerman dengan melibatkan 1098 wanita, mendapatkan hasil bahwa antara kelompok yang normal, kehamilan normal dengan keguguran yang mengancam atau teenage miscarriage, ternyata terjadi perbedaan PAGF dengan P kurang dari 0,5. Dan ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya kadar progesteron, kemudian BMI yang rendah, maupun pada umur yang tua. Nah, pada penggunaan mifepristone sebagai program progesteron sudah dibuktikan bahwa memang terjadi miscarriage. Kemudian juga kita lutektomi corpus luteum pada 7 minggu juga menyebabkan miscarriage. Sehingga ini memperkuat bahwa ternyata progesteron mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya miscarriage. Ini saya ambil dari guideline dari tetangga kita, Australia New Zealand tahun 2019 mengenai penanganan recurrent miscarriage, di mana pada recurrent miscarriage yang unexplained ini mendapatkan hasil yang bagus penggunaan progesteron. Nanti seberapa lama perlu progesteronnya dan sebagainya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Arsana. Walaupun masih perlu dikritisi nanti progesteron yang jenis mana, kemudian rutenya yang kita pilih yang mana, karena banyak faktor. Nah, pada guideline ini juga disampaikan bahwa ternyata sintetik progesteron lebih superior daripada natural progesteron dalam manajemen dari keguguran yang mengancam. Nah, sekarang progesteron yang mana? Yang pertama kita perlu kritisi mengenai mechanized vaginal progesteron. Ya. Pada expert review tahun 2019 dikatakan bahwa pada kelompok dengan riwayat keguguran 1 atau lebih, ternyata live birth-nya pada penggunaan dengan progesteron sekitar 75%. Sedangkan dengan dibandingkan placebo 70%. Sedangkan pada kelompok dengan keguguran lebih dari 3 kali, live birth-nya dengan penggunaan progesteron sekitar 72%, dibanding placebo 57%. Jadi dari expert review ini menekankan bahwa penggunaan progesteron kelihatan lebih hasilnya pada kelompok atau resiko dengan keguguran lebih dari 3 kali dibanding yang masih guguran sekali. Nah, kita search di program library, evidence base-nya, ternyata penggunaan vaginal progesteron dibanding yang tidak, ini tidak memberikan perbedaan yang bermakna antara penggunaan oral progesteron maupun vaginal progesteron. Ya. Evidence lain adalah di sini, ya, ini beberapa macam
preparat dari progesteron yang ada, mulai micronized, bisa oral, vaginal, atau vaginal pessary, bisa intramuskuler, subkutan, maupun yang sintetik, yaitu dihidrogesteron. Nah, progesteron sintetik, yaitu dihidrogesteron, mempunyai ini adalah beberapa jurnal dari Elizabeth Joseph tahun 2009, ternyata memberikan hasil yang signifikan antara penggunaan dihidrogesteron maupun yang placebo, di mana dihidrogesteron bisa menurunkan angka miscarriage. Juga pada kasus-kasus dengan recurrent miscarriage. Di sini kelihatan bahwa P-nya lebih dari 0,01, jadi sangat bermakna. Kemudian ada studi lain oleh Pandian tahun 2009 dan Kumar, sama memberikan hasil juga yang sama mengenai penggunaan dari dihidrogesteron pada miscarriage. Di slide ini ditampilkan bahwa penggunaan dihidrogesteron ternyata bisa meningkatkan PIGF, terutama pada kasus-kasus dengan ancaman keguguran, bukan dibandingkan dengan kehamilan yang normal. Ya. Nah, ini adalah suatu studi yang sangat terkenal, yaitu mengenai PROMISE, progesteron in miscarriage trial, dan PRIPS. Di sini pada penggunaan progesteron dikatakan memang memberikan hasil, tapi tidak cukup bermakna untuk manajemen dari miscarriage dibandingkan placebo. Jadi hampir sama, untuk hasilnya berbeda, cuma tidak signifikan. Nah, ini data dukungnya adalah di sini. Beberapa penelitian, terutama pada keguguran yang mengancam maupun pada recurrent miscarriage, di studi PRIMS maupun PROMISE memberikan hasil yang hampir sama, di mana penggunaan micronized vaginal progesteron memberikan hasil yang tidak bermakna, walaupun memang bisa menurunkan, tapi tidak cukup bermakna untuk mempertahankan kehamilan. Ini dibandingkan yang sini, jadi oral dihidrogesteron, meta-analisisnya mengkombinasikan beberapa studi. Pada studi ini dikatakan bahwa pemberian oral dihidrogesteron memberikan hasil yang signifikan dibanding pemberian micronized vaginal progesteron. Beberapa guideline sudah mengadopsi hasil ini, antara lain Australian New Zealand Guideline tahun 2019, European Progesterone Club Guideline tahun 2015, kemudian Recurrent Miscarriage Guideline tahun 2018, kemudian Eropa juga Progesterone Club Guideline juga sudah memasukkan preparat dihidrogesteron untuk penanganan dari miscarriage. Bedanya apa sih antara dihidrogesteron dengan progesteron? Ternyata hanya diberikan penambahan ikatan rangkap antara karbon 6 dan 7. Simpel memang, tapi memberikan efek progesterogenik yang lebih bagus, di mana akan meningkatkan bioafilitas, spesifitas, dan afinitas terhadap reseptor progesteron. Ya. Di buku konsensus keguguran yang mengancam yang punya negara kita, di sini masih diberikan alternatif penggunaan progesteron micronized dengan dosis 2 kali 400 mg sampai usia 12 minggu, atau pemberian dihidrogesteron 40 mg, kemudian maintenance-nya 2 kali 10 mg sampai usia 16 minggu. Tetap masih dimasukkan dua pilihan ini. Tapi yang mau kita kritisi adalah berdasarkan bukti-bukti yang jurnal yang ada. Kemudian harga perlu sangat pertimbangkan, terutama pada era BPJS kita, di mana kita dituntut untuk sangat menghemat penggunaan obat-obatan, tetapi berusaha dengan hasil yang sangat maksimal. Di sini dapat dilihat di sini bahwa ada perbedaan antara dosis rekomendasi pada dihidrogesteron
maupun micronized progesteron. Kebanyakan kita sehari-hari ternyata memberikan dosis yang kurang daripada dosis yang direkomendasikan. Sebagai contoh, pada penggunaan micronized progesteron, dosis yang dianjurkan 800 mg per hari. Sedangkan kita untuk lebih mengirit lagi hanya kita berikan 200 mg per hari. Kalau didrogesteron, dosis rekomendasinya 30. Dan actual dose-nya kebanyakan kita hanya mengasih 20 mg atau 2 kali. Tapi penurunannya sangat bermakna pada micronized progesteron. Ada studi menarik di China, di mana bekerja sama dengan University Switzerland, dan dikatakan bahwa penggunaan didrogesteron memberikan economic effect, keuntungan jangka panjang yang lebih, di mana ini kalau dikalkulasikan ya dengan faktor-faktor lain seperti kerugian akibat ekonomi jangka panjangnya, nanti dia bisa hamil, keguguran, kemudian nanti kalau hamil prematur bagaimana, sampai kalau aterem bagaimana. Itu dihitung betul. Ternyata penggunaan didrogesteron memberikan efek finansial yang cukup bagus, ya, di cost saving penggunaan dari didrogesteron. Jadi kerugian bisa menghemat kira-kira $895 per miscarriage. Nah, kesimpulan di sini ternyata didrogesteron mempunyai great economic value dibanding penggunaan micronized vaginal progesteron pada public payer in China. Jadi efek ekonominya cukup besar, ya. Terutama kalau kita melihat pada ini, kita lihat faktornya post miscarriage care, kemudian kalau dia miscarriage bolak-balik, keguguran bolak-balik, dia juga akan absen tidak bekerja, maupun produktivitasnya juga menurun. Jadi secara global bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Kemudian ini bukti ilmiah lain, ya, beberapa ini rangkuman beberapa sistemik meta-analisis dari beberapa artikel bagaimana penggunaan didrogesteron pada keguguran yang mengancam maupun keguguran yang berulang. Ya, sekitar 500 publikasi sudah disebutkan. Kemudian kita bandingkan head to head, ya, antara micronized dan didrogesteron, di mana didrogesteron memberikan keunggulan, terutama dari segi bioavailabilitas, jadi 5,6 kali lebih tinggi. Kemudian juga mempunyai selektivitas yang tinggi pada reseptor progesteron. Jadi tidak punya afinitas pada reseptor lain, khususnya pada estrogen. Ya, ini kan ikatan reseptornya. Ya, jadi bioavailabilitas lebih baik, kemudian memerlukan dosis 10 kali sampai 20 kali dosis oral yang lebih rendah dibandingkan micronized progesteron. Kemudian micronized oral sendiri dikaitkan dengan risiko kolestasis pada kehamilan. Ya. Kemudian ternyata penggunaan progesteron yang bervagina ternyata juga dimetabolisme di dalam hati. Jadi perbedaan klinis ini sangat mempengaruhi kita memilih yang mana. Ya. Jadi bioavailabilitas juga lebih bagus. Kemudian onset-nya juga lebih cepat dan lebih stabil, di mana didrogesteron mencapai level maksimal sekitar 30 menit. Dengan waktu paru sekitar 5-7 jam. Dibandingkan dengan vaginal progesteron. Tolerabilitas. Tolerabilitas ini sangat berpengaruh pada kontinuitas terapi oleh pasien. Jadi ternyata pada survei dikatakan bahwa wanita lebih memilih pemakaian progesteron yang diminum dibanding yang diberikan secara pervaginal. Ya, jadi lebih nyaman dipakai dan kepatuhan minum obatnya juga lebih
bagus. Di samping itu beberapa pemakaian secara per vaginnya ternyata dilaporkan ada sedikit iritasi pada vaginnya juga perlu dipertimbangkan. Dari tolerabilitas ini sangat menjamin kontinuitas dari pasien dalam pengobatan. Terakhirnya adalah beberapa kelebihan ini yang perlu kita pertimbangkan. Karena adjustment kliniknya tetap pada dokter. Banyak mempertimbangkan perlu dipertimbangkan. Tapi apapun sebenarnya concern kita adalah sebenarnya untuk keberhasilan terapi yang kita pilih untuk pasien. Karena pasien tidak ngerti. Kita yang dalam tanda petik berkuasa untuk memilihkan obat yang ada. Orientasi kita nomor satu memang harus keberhasilan pengobatan, baru yang lain. Misalnya harga dan sebagainya. Ya. Jadi digosteron memiliki publikasi ilmiah cukup bagus, kemudian biofilitasnya juga lebih baik, afinitas dari progesteronnya 1,5 lebih bagus, kemudian juga transformasi neuron tercapai, dosisnya juga lebih bagus, kemudian dasar ilmiahnya ternyata digosteron bisa meningkatkan PHGF mencapai level yang diinginkan tanpa menimbulkan efek estrogenik karena dia berikatan spesifik dengan reseptor progesteron. Dan sampai saat ini tidak ada bukti atau data mengenai adanya kelainan kongenital pada bayi lahir. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mungkin nanti ada diskusi, pada sesi diskusi akan kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih pada moderator, mungkin waktunya lebih lama sedikit. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Bambang Raharjo. Presentasi yang very perfect. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan, komentar, atau pertanyaan dengan menulis di kolom Q&A sepanjang acara ini dan nanti bisa kita gunakan untuk didiskusikan. Guridam 12 mengatakan, cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Rusa kecil diam terkurung, kurang makan, kurang minum. Cari ilmu, jangan murung. Cerialah selalu banyak tersenyum. Bapak Ibu sekalian, kita tetap bergembira dan silakan menuliskan apa-apa yang akan kita diskusikan nanti. Kita lanjutkan ke session kedua.
Bapak Ibu sekalian, season kedua tentu tidak kalah menariknya daripada season pertama. Akan hadir bersama kita Dr. Iwayan Arsana Wiyasa, SPOG Konsultan FAIR. Kami persilakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. kedengeran ya? Kedengeran ya? Dokter. Ya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dokter Prita, Dokter Bambang, semua yang hadir di sini ya. Saya tadi dengar pantunnya itu jadi semangat jadinya memberikan yang kedua ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Dokter Bambang ya sudah memberikan. Jadi saya masuknya lebih enak ini. Jadi tadi sangat-sangat tahapan-tahapannya bagaimana terjadinya kehamilan sudah dijelaskan. Saya akan menambahkan sedikit, tapi topiknya saya rubah sedikit ya. Saya lebih mengusus ke recurrent pregnancy loss ya. Saya mohon izin untuk share screen ya, dokter. Apakah sudah kelihatan, dokter? Sudah dok, tinggal slideshow. Ya, sebentar. Slideshow ya. Ya. Yep. Jadi saya lebih memfokuskan tentang peran progesteron dalam tata laksana keguguran berulang. Ya. Jadi seperti kita ketahui semua, kita diskusi hari ini kita akan yang pertama kita akan menjelaskan definisi recurrent pregnancy loss ya. Setelah itu kita faktor risikonya apa tadi juga sudah banyak dibahas oleh Dr. Bambang ya. Dan langkah-langkah praktis serta tata laksana recurrent pregnancy loss dan bagaimana sih peranan progesteron dalam tata laksana RPL ya. Tadi juga sudah banyak sekali disinggung sama Dr. Bar ya. Dan yang terakhir nanti adalah pesan untuk dibawa pulang ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita ada pertanyaan seperti ini gitu ya, pertanyaan seperti ini kira-kira ada kasus keguguran berulang. Kira-kira apa sih jawabannya? Apakah kita lakukan pemeriksaan TOS, apakah antibody antiphospholipid syndrome, atau pemeriksaan kromosom dan lainnya. Nah, ini biasanya menjadi dilema kita biasanya di sini ya. Nanti kita akan jelaskan. Ya, kalau kita di praktek ya, bertemu dengan kasus keguguran berulang tuh bukan dokternya saja yang stres ya. Jadi pasien tuh merasa putus asa, loh saya kok merasa gagal, loh saya kok merasa bersalah gitu ya. Apa yang tidak pasti, ada sesuatu yang disembunyikan tah. Jadi betul-betul merasa berdosa gitu ya kalau pasien-pasien yang datang ke praktek kita ya, stres ya. Nah, ini pertanyaannya tadi Dokter Bambang juga jelaskan. Ini rasional nggak ya? Saya berikan progesteron ya. Biasanya kan pasien tuh nanya, wah ini saya mohon penguat Pak Dokter gitu. Wah saya juga nggak tahu obat kuat itu apa gitu ya. Karena pasien tuh kalau enggak dijelaskan nanti ngomong dia, oh saya dikasih penguat gitu. Penguatnya apa? Dan enggak jelas. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah kalau kita definisikan ini ya. Jadi keguguran berulang itu kejadian keguguran 2 kali atau lebih berturut-turut. Ya. Ini pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kalau ditimbang itu sekitar 500 gram ya. Ini konsensus Siperi ya. Tapi ESRE merekomendasikan umur kehamilan sampai 24 minggu ya, sampai 24 minggu. Ya, ini tadi juga sudah dijelaskan sama Dr. Bambang ya. Jadi begitu sterilisasi kira-kira 30% implantasi gagal. 30% mengalami keguguran pada saat awal kehamilan, habis itu sekitar 12-15% abortus.
yang lahir itu kira-kira sekitar 25%. Jadi kita tuh memang reproduksi kita itu memang sangat-sangat boros kalau kita lihat ya. Ya berakhirnya cuma 1/4-nya, 25% ya. Nah, apa faktor risiko ya? Di sini sudah dijelaskan tadi ya, Dr. Barden banyak sekali menjelaskan ya. Salah satunya di sini misalnya usia, riwayat keguguran ya, yang paling sering disoroti adalah sindrom antifosfolipid. Ini menghambat. Kenapa dia menghambat fungsi tromboblas, aktivitas sistem trombosis utroplasenta ya. Jadi biasanya pada sindroma antifosfolipid ini kita bisa melakukan pemeriksaan antibodi antikardiolipin ya, atau antikoagulan lupus tinggi dengan bukti hasil kehamilan yang merugikan misalnya ya, kehamilan 10 minggu atau kehilangan satu kehamilan secara genetik. Kelainan genetik ya, endokrin ya, kelainan uterus ya, itu adalah faktor predisposisi ya. Nah ini misalnya pada kehamilan trimester kedua apa? Misalnya kelainan pada uterus gitu ya, kelemahan pada serviks ya, juga bisa pada adanya infeksi ya, bakterial vaginosis misalnya. Nah sekarang saya mencoba menjelaskan apa sih sebenarnya langkah-langkah praktis kita kalau kita menemui pasien yang recurrent pregnancy loss ya. Yang sangat penting adalah tentukan dulu kelompok usia kehamilannya ya. Nah, kira-kira di sini yang kita bagi di sini keguguran embrionik, kehamilannya kurang dari 8 minggu, keguguran janin, kehamilan 8 sampai 12 minggu, keguguran janin lanjut umur kehamilan 12 sampai 20 minggu. Ini sangat penting pada saat pertama kunjungan pasien itu ya. Kita anamnesis ini ya. Nah, usia kehamilan saat guguran berulang misalnya embrionik, janin, atau janin lanjut ya. Ini tadi. Nah, jadi kalau kita mulai dengan keguguran embrionik, ini umur kehamilannya, usia kehamilan kurang atau sama dengan 8 minggu gitu ya. Yang pertama kali kita pikirkan adalah kelainan kromosom biasanya. Ya, kelainan kromosom ya. Kita perlu melakukan analisis kromosom. Nanti saya jelaskan kapan sih, caranya seperti apa, nanti ada di slide saya berikutnya. Nah, kelainan kromosom ini sekitar kejadiannya sekitar 50 sampai 70% ya, kelainan kromosom. Analisa kromosom dari darah ayah bisa juga dilakukan, dari ibu bisa dilakukan. Apabila keguguran baru terjadi dapat diambil dari jaringan abortus ya. Tapi mungkin teman-teman tidak semua tempat bisa melakukan hal seperti ini yang tidak ada fasilitas patologi anatominya ya. Nah, analisa kromosom, jenis kelainan kromosom yang ditemukan pada orang tua adalah kelainan yang misalnya translokasi resiprokal ya, aneuploidi kromosom seks ya. Jenis kelainan kromosom yang ditemukan pada jaringan abortus misalnya trisomi, monosomi pada kromosom X misalnya. Ya. Nah, bagaimana tata laksana kalau kita menjumpai pasien yang ada kelainan pada faktor kromosomnya? Nah, pertama adalah konseling genetik. Ini sangat penting sekali kita berkomunikasi dengan pasien ya. Ya. Bisa dilakukan screening prenatal ya. Pada kasus keguguran berulang yang berat, mungkin diperlukan layanan teknologi reproduksi berbantu ya dengan fasilitas screening prenatal, pre-genetic diagnostic ya. Nah, apabila pada usia kehamilan kurang 8 minggu kita lakukan analisa kromosom dan hasilnya normal, apa yang kita lakukan? Nah, misalnya ini pada keguguran janin 8 sampai 12 minggu ya. Kita lakukan pemeriksaan imunologi. Yang paling sering dilakukan adalah sindrom antifosfolipid. Ya. Nah, sindrom antifosfolipid itu adalah suatu kumpulan gejala ya, berupa trombosis atau komplikasi dalam kehamilan yang ditandai dengan hadirnya sekelompok antibodi yang bereaksi dengan fosfolipid bermuatan negatif. Apa yang perlu dilakukan pemeriksaan? Yang pertama adalah pemeriksaan antibodi
anti kardiolipin ya, IgG atau IgM ya, anti beta 2 glikoprotein ya, IgG dan IgM-nya, dan anti koagulan lupus ya. Itu yang perlu kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah konsensus internasional ya. Kalau kita menjumpai pasien dengan antiphospholipid syndrome, yang pertama kita lakukan pemeriksaan klinik ya. Seandainya pada saat anamnesis sudah ditemukan lebih dari satu ya terjadinya suatu guguran ya yang tidak diketahui penyebabnya setelah umur kehamilan 10 minggu, atau dia melahirkan di bawah usia kehamilan 34 minggu pada pasien yang preeklamsi misalnya, atau dia melahirkan lebih dari 3 kali dengan usia kehamilan di bawah 10 minggu. Dan dilakukan pemeriksaan trombosis misalnya vena atau arte. Serta jangan lupa ditambahkan pemeriksaan lupus ya, pemeriksaan yang tadi saya jelaskan, anti kardiolipin antibody ya, dan anti beta 2 glikoprotein. Jadi kombinasi keduanya ini akan menunjukkan bahwa ini loh gejala antiphospholipid syndrome. Nah, apa rekomendasi terapi sindroma antiphospholipid ya? Nah, ini adalah tidak direkomendasikan menggunakan aspirin secara tunggal dalam mencegah keguguran berulang. Jadi dulu kita di pelajaran itu pernah diberikan aspirin ya, tapi terapi kombinasi heparin yang low molecule atau yang unfractionated heparin dan aspirin menunjukkan peningkatan pada angka kelahiran hidup. Ini rekomendasinya A. Dan ini yang unfractional heparin ini menunjukkan efek yang lebih signifikan pada penurunan angka keguguran pada trimester pertama kehamilan dibandingkan dengan yang low molecule. Rekomendasinya A. Nah, kita lanjutkan langkahnya. Ya. Nah, kalau misalnya sindroma antiphospholipid itu normal, kita ngomong apa? Nah, kita lakukan pemeriksaan hormon. Misalnya kita lakukan hormon metabolik misalnya, kelainan hipertiroid atau hipotiroid, apa dia ada diabetes ya, atau pemeriksaan hormon reproduksi misalnya, ada nggak fase defek fase luteal, ada nggak PCOS, ada nggak hiperprolaktinemi. Itu kita lengkapi pemeriksaannya. Nah, ini misalnya kelainan hormon metabolik. Kelainan tiroid yang diobati, kondisi diabetes yang terkendali, ini tidak berhubungan dengan keguguran berulang. Jadi ini perlu diingat ini. Ya, pemeriksaan tiroid dilakukan pada pasien yang memiliki keluhan dan tinggal di daerah endemik ya. Kehamilan dengan hipotiroid dihubungkan dengan keguguran preeklamsi, kematian prenatal ya. Terapi levotiroksin aman pada kehamilan dan menyusui. Ini adalah rekomendasinya yang dari HPRI ini ya. Ya, kelainan metabolik misalnya, resistensi insulin berhubungan dengan keguguran berulang ya. Metformin sejak awal kehamilan diberikan hingga akhir kehamilan aman. Ya, kita lanjutkan lagi ya, langkah-langkahnya. Ya, ini normal ya. Ya. Nah, misalnya kelainan pada trombofilia misalnya ya. Mekanismenya adalah mekanisme partikularnya adalah melalui mekanisme kondisi hiperkoagulasi yang dapat mengakibatkan terjadinya insufisiensi aliran darah menuju plasenta yang berakhir dengan kematian janin. Evaluasinya apa yang harus kita periksa ya? Prothrombin ya, APTT ya, fibrinogen, dimer ya, atau agregasi platelet ya. Terapinya adalah antikoagulan dan antiagregasi. Ya, kita lanjutkan lagi langkah berikutnya. Ya. Ini normal semua. Apa yang kita lakukan sekarang? Nah, ini misalnya keguguran janin lanjut ya, 12 sampai 20 minggu. Ini biasanya kita lakukan pemeriksaan anatomi. Ini normal semua, kita lakukan pemeriksaan
anatomi. Pemeriksaan anatomi bisa kelainan resorpsi dan fusi, kelainan ukuran dan sirkulasi ya. Pemeriksaan anatomi bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik sebelumnya, periksa PT dan lain sebagainya, bisa dengan USG transvaginal, dengan salin infusion sonografi ACS ya. Atau kita menentukan ada nggak kelainan uterus, ada kelainan ukurannya ya. Ya, misalnya uterus septus, bicurnus, didelphys dan lain sebagainya. Nah, ternyata mayoritas kasus itu adalah idiopatik ya. Tidak ada kelainan apa-apa. Nah, ini misalnya contoh kelainan uterus ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya. Ya. Misalnya ini normal pemeriksaannya, ini juga normal pemeriksaan hormonnya, ini normal. Nah, bila semua normal, wah ini yang kita bingung, nggak ada kelainan apa-apa. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai unexplained atau idiopatik ya, recurrent pregnancy loss. Nah, inilah tempatnya, tadi sudah dijelaskan sama Dokter Bambang, kita bisa memberikan progesteron di sini. Ya. Nah, ini idiopatik ya, rekomendasinya pada progesteron direkomendasikan pada idiopatik recurrent pregnancy loss. Ini ada buktinya, tadi udah banyak sekali dibahas sama Dokter Bambang ya, tentang kasus ini juga ya. Ya, progesteron ini adalah progestasi ya. Ini diproduksi oleh korpus luteum. Setelah 7 sampai 9 minggu akan digantikan tugasnya oleh plasenta. Ini kita ketahui bahwa progesteron dihasilkan oleh korpus luteum ya, yang bertugas untuk menyiapkan ya window of implantasi sehingga terjadi kehamilan yang sempurna ya. Ini adalah kadar progesteron ya. Setelah ovulasi dia sangat kelihatan sekali akan meningkat terus ya, dan setelah itu korpus luteum akan digantikan oleh plasenta ya fungsinya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Dr. Bar ya, bahwa progesteron itu memperbanyak jumlah sel T-rex lokar ya, sehingga mempertahankan sel dendrit dalam keadaan tolerogenik ya, dia bertoleransi ya. Dan dia mengekspresikan molekul imunosupresif galaktin 1 ya, yang mendorong pembentukan sel-sel dendrit yang sangat toleran ya, terhadap janin. Ya, ini tadi sudah banyak dijelaskan ya. Jadi pada kehamilan normal yang dominan adalah T helper 2 ya, yang dominan. Arahnya ke sana. Sedangkan progesteron itu akan meningkatkan ekspresi dan sintesis progesteron induced blocking factor ya. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya, progesteron itu ada yang natural, ada yang sintetik ya, yang C21, C19 dan C18 ya. Nah, tadi juga bisa vaginal, parenteral, bisa rektal, bisa intramuskuler, bisa oral. Ini adalah macam-macam progesteron. Salah satu di sini adalah yang disebut dengan retroprogesteron, itu adalah dihidrogesteron ya. Nah, ini adalah rumus molekulnya dihidrogesteron ya. Sudah banyak dibahas ya. Nah, ini penelitian ya, penelitian tahun 2005 ya. Ini dihidrogesteron dalam mencegah recurrent pregnancy loss ya. 82 pasien dikasih dihidrogesteron oral 2 kali 10 ya, 50 pasien dikasih CG ya, 48 pasien kontrol. Hasilnya gimana? Ini hasilnya ternyata kejadian abortionnya rendah pada yang diberikan dihidrogesteron ya. Nah, ini juga penelitian ya, dihidrogesteron ya. Jadi diberikan 20 mili per hari ya, 2 kali 1 ya. Mulainya pada saat terkonfirmasi kehamilan ya, dilanjutkan sampai umur kehamilan 20 minggu. Tadi Dr. Bar mengatakan 16 minggu ya. Ini ada yang meneliti sampai umur kehamilan 20 minggu. Ya. Nah, kesimpulannya penelitian ini mendukung bahwa dihidrogesteron pada keguguran berulang meningkatkan hasil kehamilan, mengurangi kasus aborsi dan peningkatan usia kehamilan dan berat
bayi saat lahir. Nah, ini buktinya ya. Nah, ini juga ada penelitian ya. Penelitian ya. Jadi penelitian dihidrogesteron dibandingkan dengan vaginal progesteron ya pada abortus iminen ini ya. Jadi insiden keguguran secara signifikan lebih rendah pada kelompok progesteron, maksudnya total ya, dibandingkan pada kelompok kontrol ya. Dan di sini kejadian keguguran secara signifikan lebih rendah pada kelompok dihidrogesteron oral dibandingkan pada kelompok kontrol ya. Namun kejadian keguguran tidak berbeda antara kelompok dihidrogesteron oral dan kelompok progesteron vagina. Jadi kesimpulannya apa? Terapi progesteron terutama dihidrogesteron oral dapat secara efektif mencegah keguguran pada ibu hamil yang mengalami ancaman aborsi. Nah, ini macam-macam ya, macam-macam progesteron ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Dr. Bar ya. Ada ulang lagi. Ya. Ini juga sudah dijelaskan ya. Efeknya bagus ya. Jadi root vaginal tidak mendukung onset yang cepat dan efek yang stabil ya. Itu kesimpulan di sini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga ya. Dr. Bar. Nah, ini yang menarik itu dengan dosis yang 10 mili, tapi bioavailability-nya 28%. Tapi yang Micronized dengan dosis yang 100, bioavailability-nya malah kurang dari 5%, itu kelebihannya di sini ya. Nah, ini yang diberikan ya 10 mili 2 kali sehari ya, mulai hari ke-11 12 siklus ya. Maksudnya ini untuk yang RPL ya. Itu yang berarti setelah pembuahan. Ya. Nah, ini konsensus ini ya, HPRI ini ya. Lanjutkan hingga umur kehamilan 20 minggu ya, kemudian dosis bisa diturunkan secara bertahap ya. Nah, kalau pada keguguran berulang HPRI, ini tentukan dulu kalau dia sudah ada fetal heartbeat-nya, sudah ada tanda kehamilan, biasanya diberikan, dilanjut sampai umur kehamilan 20 minggu. Nah, ini penelitian di Malaysia ini ya, tahun 2009 ya. Ini juga bahwa dihidrogesteron itu bisa angka kejadian aborsinya lebih rendah dibandingkan dengan kontrol ya. Ini ya. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini juga ya, diberikan juga dihidrogesteron ya. 2 kali ini ya. Terus kita lihat ini angka kejadiannya juga lebih rendah pada kelompok yang diberikan dihidrogesteron ya, di sekitar itu ya, 17% dibandingkan 25% ya. Kesimpulannya dihidrogesteron tampaknya memiliki efek menguntungkan pada wanita dan ancaman kehamilan ya. Ini tahun 2018 ya, Cochrane mengatakan bahwa progesteron dia sangat efektif pada treatment pada abortus iminen ya, tapi dibilang masih efeknya masih tidak signifikan ya, masih rendah ya, tapi tidak signifikan untuk menghambat kejadian kelahiran preterm ya. Nah, kalau kita ringkas sekarang ya, apa sih yang harus kita perhatikan pada saat kita menata laksanai pasien-pasien yang datang ke klinik kita dengan keguguran berulang? Ya, pertama, perlu nggak kita melakukan karyotyping gitu ya? Ini yang terakhir tahun 2020, ini tidak direkomendasikan kecuali mempergunakan kromosom microarray namanya ya. Itu bisa ya. Yang berikutnya apakah direkomendasikan untuk pemeriksaan uterus ya?
Ini sangat direkomendasikan. Kalau bisa dipergunakan adalah USG 3 dimensi. Nah, antiphospholipid antibody dilakukan, perlu nggak kita lakukan pemeriksaan? Yang terakhir tahun 2020 itu direkomendasi pemeriksaan lupus antikoagulan, antikardiolipin antibody, antiphosphatidylserine antibody itu direkomendasikan. Fungsi tiroid perlu apa enggak? Direkomendasikan pemeriksaan TSA, TPO apabila kadar TSA lebih dari 2,5 mili IU per liter. Prolaktin direkomendasikan juga pada tahun 2020. Nah, ini direkomendasikan enggak? Misalnya kelainan pada perdarahan hanya direkomendasikan bila mempunyai bukti yang kuat riwayat famili yang mempunyai kelainan seperti itu direkomendasikan. Nah, ini yang saya baru baca juga nih, direkomendasikan nih, tahun 2020 bahwa vitamin D defisiensi ini banyak sekali ternyata yang menyebabkan terjadinya recurrent pregnancy loss ya. Ini saya baru baca juga, ternyata direkomendasikan untuk memberikan suplemen vitamin D. Ya, suplemen vitamin D. Nah, terakhir ini, slide saya terakhir, jadi pollingnya, kalau kita jawab yang mana sih di antara itu, pemeriksaan itu ya nomor 3 yang paling penting pertama. Ya, kalau misalnya ada pemeriksaan yang ada kelainan, keguguran berulang itu yang paling banyak dilakukan pemeriksaan itu adalah ini, cuman kalau bisa memang dilakukan pemeriksaan yang betul-betul yang tadi dikatakan adalah mempergunakan kromosom microarray. Ya, itu yang direkomendasikan. Ya. Dan yang lain-lainnya mungkin pada langkah-langkah berikutnya, misalnya antibody, antiphospholipid, hormon tiroid, pemeriksaan diabetes, dan yang keenam itu. Ya. Jadi pesan untuk kita bawa pulang ini ya, keguguran berulang ya, keguguran 2 kali atau lebih ya, turut pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, berat janin kurang dari 500 gram. Faktor risikonya usia, riwayat keguguran, pilihan gaya hidup, sindroma antiphospholipid, kelainan genetik, endokrin, dan kelainan uterus. Screening testnya dikombinasikan sitogenetik analisis ya dengan kromosom microarray ya, uterine anatomy, antiphospholipid antibody, thyroid function, dan prolaktin. Direkomendasikan untuk memberikan vitamin D ya, yang defisiensi ya. Dan peran progesteron dalam tata laksana abortus imminent, dosis awal diberikan progesteron 40 ml per hari, dilanjutkan dengan 30 ml per hari sampai 1 minggu bebas perdarahan. Pada RPL, progesteron diberikan sejak adanya fetal heartbeat ya, pada saat kita memberikan USG, diberikan sampai usia 20 minggu. Biasanya diberikan 2 kali 10 ml, ya 20 ml. Ya, kelebihannya dextroacetan sebagai terapi oral peptid untuk defisiensi progesteron. Ini banyak sekali tadi sudah dijelaskan ya, Dr. Bar ini semua lengkap ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dr. Iwayan Arsan SPOG Counselor Fair, integrated, practical, dan high motivated for rethinking. Jadi kita teringat ada filsuf Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, dulu waktu aku pandai, aku ingin mengubah dunia. Kini setelah aku menjadi bijak, aku berpikir untuk mengubah diri sendiri.
Nah, itulah yang dapat juga kita terapkan pada hari ini. Bagaimana ilmu-ilmu dari kedua narasumber pakar tadi mungkin dapat menjadikan kita untuk lebih mampu untuk melihat kembali bagaimana kita melakukan praktek-praktek sehari-hari kita. Kita akan melanjutkan ke session diskusi. Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Padi segemal, kepuk di hulu, sirih di hilir, merekap junjungan, kepala duduk menuntut ilmu, pasir sebutir bisa dijadikan intan. Budak-budak berkejar-kejar, rasa gembira bermain di sana. Kalau kita rajin belajar, tentu negara kita ini akan berjaya. Baik, kita akan ke session diskusi. Kami mengundang kembali Dr. Bambang Raharjo untuk ke session ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam tempo beberapa detik ternyata pertanyaan menjadi banyak. Mungkin nanti panitia dapat membantu saya untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan mencoba dari pertanyaan yang muncul pertama. Dari Ibu Rima Nulianti, jika kita memberikan obat-obatan terapi progesteron untuk luteal support, pilihan regimen dan rute mana yang terbaik untuk dikombinasikan dan berapa dosis maksimalnya? Pertanyaan ini kepada Dr. Bambang. Kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Prita. Sebenarnya kalau pemilihannya tadi memang beberapa pertimbangan tadi mengenai bioavailabilitasnya, kemudian ikatan reseptornya yang paling bagus yang mana, kemudian juga nanti kalau di sisi ekonomi harganya berapa, memang begitu. Dari tadi review tadi memang diklosetron lebih bagus untuk diberikan sebagai luteal support, terutama pada definisi fase luteal. Pertanyaan pentingnya itu sebenarnya kan kita memberikan obat sesuai indikasinya. Apakah kita sudah bisa membuktikan bahwa memang terjadi defek fase luteal itu yang perlu dikritisi. Jangan sampai nanti sebenarnya kita memberikan obat penguat itu untuk menguatkan hati dokternya sendiri. Jadi dokternya dikasih sudah memberikan tenang, gugur kewajiban. Artinya nanti kalau terjadi miscarriage, dokternya gugur kewajiban. Tapi pertanyaan dari Dr. Nuli tadi memang kita pilih yang selektif berkaitan dengan reseptor progesteronnya. Itu di progesteron. Apakah yang lain boleh aja sebenarnya, cuma kita harus berbicara pada hasil evidence base-nya gitu. Tapi yang penting tadi definisikan betul apa memang terjadi defek fase luteal, itu yang penting karena butuh pemeriksaan yang lebih mendalam lagi. Mungkin Dr. Asana ada komen, silakan. Terima kasih Dr. Bar. Saya sangat setuju dengan jawaban Dr. Bar ya. Memang indikasi, syarat-syarat kontraindikasi sangat penting ya. Dalam hal ini itu kita memang perlu bedakan luteal support itu. Kalau pada kehamilan normal saja kita kan biasanya berhubungan dengan luteal PIS defisiensi. Tapi kalau luteal support pada IVF itu berbeda gitu. Itu memang harus diberikan luteal support. Karena kita memberikan stimulasi, ovulasi, kita melakukan OPU, sel granulosanya kita ambil dan lain itu wajib itu kita berikan luteal support ya. Nah, saya berbicara di sini kita tidak membawa ke yang IVF ya, kita khusus untuk yang normal saja gitu ya. Saya sangat setuju dengan Dr. Bar tadi, memang betul-betul karena sampai saat ini diagnosa yang mengatakan bahwa luteal PIS defect itu terjadi kekurangan progesteron itu sangat sulit untuk membuktikan.
Karena kita tidak akan bisa menentukan kadar progesteron serum karena dia berfluktuasi, pulsatil soalnya akan di itu. Jadi makanya praktisnya diambil kalau dia memang sudah kita anggap semuanya tidak ada penyebabnya gitu ya. Tadi saya jelaskan itu yang unexplained gitu ya. Nah, ini dibenarkan untuk pemberian dalam tanda petik itu obat penguat itu dengan ini. Dan mengenai yang mana gitu ya. Kalau saya lihat tadi saya dengar presentasi Dr. Baru sangat menarik tentang cost-nya itu ya memang kita pilihkan yang dihidrogesteron. Saya belum baca itu dapat ekonomisnya di Afrika bagus sekali jurnalnya itu ya. Ya. Jadi saya tambahkan itu Dr. Bar. Terima kasih. Ya, masih. Baik, terima kasih. Tadi. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Dok. Preparat hidroksiprogesteron yang injeksi ada di Indonesia, kah, Dok? Hidroksiprogesteron. Ini untuk saya ya, Pak. Dokter Bar kayaknya, Dok. Dokter Bar ya. Ada dulu yang ada yang minyak itu apa namanya? Ya. Proluton. Ya. Cuma susah carinya itu. Sekarang masalahnya susah memang nyarinya itu ya. Proluton itu susah cari. Itu memang sering sekali diteliti, tapi bukan pada recurrent pregnancy loss. Itu lebih mengarah ke partus prematurus iminen gitu Pak Bar. Jadi ini lebih mengarah ke situ gitu. Jarang itu. Tapi saya sampai saat ini susah memang mencari itu ya, proluton itu karena contoh misalnya kalau kita punya pasien kiste dengan hamil, kita kan harus operasi kistenya. Nah, untuk menenangkan uterusnya itu biasanya kita suntik intramuskuler dengan proluton sebelum operasi, 12 jam sebelumnya, 12 jam setelahnya gitu. Tapi sekarang susah nyari itu. Nah, sekarang itu digantikan pada itu. Menenangkan operatornya juga. Ya, tergantung operatornya. Ya, karena kita bertindak sesuatu itu kan nanti memberikan hasil yang unexpected, nanti kadang-kadang kita yang jadi disalahkan. Iya. Tapi makanya memberikan sesuatu memang perlu edukasi yang bagus dulu. Ya, betul. Ya, communication skill sangat penting ya. Baik, ya, Dok. benar, Barbar. Ketiga, Dok, dari Dr. Maria Usman, pemberian progesteron kalau bayinya itu laki-laki, Dok, apa bisa mempengaruhi pertumbuhan organ seks? Ini untuk saya. Kalau organogenesis itu yang paling berbahaya itu adalah androgen. Ya. Androgen. Jadi kalau dia memang tadi laki-laki ya Dokter Prita ya, bilang laki-laki. Dok. Laki enggak masalah sih, enggak masalah. Tapi kalau androgen, makanya kan tadi kita ngomong bahwa beda antara progestin dan progesteron. Progestin itu adalah obat-obat sintetik yang diproduksi oleh pabrik, sedangkan progesteron hanya diproduksi oleh corpus luteum dan plasenta. Gitu. Jadi kalau kita berikan progestin, itu kadang-kadang ada yang progestin itu yang bersifat androgenik gitu, itu yang berbahaya. Makanya kalau misalnya punya pasien diinjeksi dengan medroksiprogesteron astat gitu ya, itu jangan takut karena tidak ada unsur-unsur androgennya gitu. Jadi kalau misalnya disuntik, oh ternyata hamil, oh enggak masalah gitu ya. Nah, cuman harus dipahami juga bahwa organogenesis ya, pembentukan seks laki itu sudah komplit pada umur kehamilan 8 sampai 12 minggu. Dia sudah lengkap gitu ya. Sudah menutup dia. Ya, enggak masalah. Baik, itu. Nah, ini karena materinya itu kan saling mengisi. Saling mengisi, Dok. Jadi ini pertanyaannya kepada siapa? Jadi kepada dua-duanya. Untuk terapi LMWH pada keguguran berulang, bagaimana cara pemberian dan memonitornya, Dok? Apa diperlukan rawat inap? Karena ini mungkin perlu memonitor bolak-balik PTT, APTT-nya setiap hari ya, Dok ya? Ya. Nah, ini yang saya baca gitu, ini kan ada yang subkutan ya Dokter Prita. Subkutan mungkin Dokter Bar ada yang subkutan, dan biasanya kita nggak bermain sendiri. Kita biasanya konsultasi ke bagian hematologi penyakit dalam. Kita biasanya kolaborasi gitu. Kita tahu bahwa mungkin diberikan per hari itu sekian unit gitu ya, 4.000 pesapa, diberikan biasanya digabung dengan pemberian asam folat 500 ml. Itu diberikan terus
ada yang memberikan seminggu 2 kali, ada yang memberikan setiap hari sampai lahir dia, sampai lahir. Tapi ini diagnostiknya memang harus pasti bahwa betul-betul ada kelainan perdarahan ini. Dan kita tidak bermain sendiri, kita harus konsultasi dengan teman sejawat yang ada di penyakit dalam. Karena kan ilmunya ini sangat berkembang gitu. Hal-hal apa yang perlu kita pikirkan pada ini gitu. Mungkin Dokter Bar ada tambahan? Ya, Dokter, untuk pemakaian LMH memang perlu monitoring. Jadi target terapinya kan Walimostatisnya meningkat 1,5 kali lipat dari normalnya. Apakah perlu dipantau setiap hari? Enggak dipantau setiap hari. Karena biasanya sekitar seminggu sekali dilihat. Karena pemakaiannya kan gradual. Jadi dosis berapa dulu, karena setiap orang responnya sangat berbeda. Jadi seminggu nanti dinaikkan. Target terapinya memang dari Walimostatisnya kita meningkat sekitar 1,5 kali dari dosis normal. Itu untuk menjamin supaya sirkulasi ke janinnya bagus tanpa memberikan efek gangguan hemostasis yang menyebabkan perdarahan di tempat lain. Itu Dokter Senesa. Ya, terima kasih. Baik. Dari sini berarti kita sampai pada permasalahan communication juga ya dokter ya. Jadi bagaimana planning itu harus kita sampaikan sejak awal, di tengah dan akhir. Kemudian penyampaian dari hasil dari pemeriksaan dan mungkin hasil dari pemeriksaan penunjang tahap demi tahap serta harapan itu harus kita sampaikan. Kemudian kita juga harus memberitahukan dan berkolaborasi dengan pasien dan keluarga tentang bagaimana monitoring. Nah, untuk yang ini Dok, apakah ada tools atau sesuatu yang harus dimonitor oleh pasien dan keluarga terkait dengan tadi kontrol seminggu sekali, apa yang harus dilaporkan oleh pasien tersebut? Karena hal ini juga bisa kita pergunakan dengan menggunakan digital. Ya. Misalnya, gimana? Apa yang harus disampaikan pasien kepada kita yang memberikan penata laksanaan ini? Ya, mungkin keluhan-keluhan itu ya terpercaya, keluhan dan pemeriksaan lab yang berhubungan dengan gangguan pembekuan darah itu ya. Ya, targetnya seperti apa itu yang perlu kita jelaskan. Seperti Dokter Bar tadi katakan, targetnya ini diperiksa setiap minggu gitu ya, sehingga dicapai target yang diinginkan gitu. Karena ini kan terapinya jangka panjang gitu ya, jangka panjang gitu. Saya kira itu komunikasi memang sangat penting sekali. Baik. Ya. Jadi yang harus dilaporkan pasien atau misalnya dia harus melaporkan gusi berdarah atau melaporkan pusing atau melaporkan apa Dok yang dia harus sampaikan ke kita? Tanda-tanda apa yang harus membuat dia segera kontrol sebelum waktunya kontrol? Ya, adanya perdarahan spontan, Dokter Prita. Perdarahan spontan aja ya Pak ya? Spontan, bisa yang spontan atau yang terprovokasi. Itu perlu dimonitor pasiennya. Memang kita perlu jangan membatasi komunikasi dengan pasien. Karena pasien kadang-kadang butuh komunikasi dengan kita, mungkin dengan WA dan sebagainya, mungkin sedikit mengganggu. Tetapi itu juga menjamin profesionalisasi kita dan menjamin komunikasi kita dengan pasien tetap bagus, saling mengerti. Karena kebanyakan masalah hukum karena hanya masalah bersumber dari komunikasi itu. Betul. Sebenarnya untuk keselamatan pasien dan juga keselamatan kita ya. Betul sekali. Ya. Jika ada kelainan kromosom, bagaimana solusinya? Ini kelainan kromosom aja sudah sulit ya Dok ya. Gimana Dok? Silakan. Ya, ini yang saya baca terakhir itu memang sitogenetik itu sensitivity dan spesifisitinya rendah gitu. Makanya diusulkan untuk pemeriksaan dengan kromosom microarray. Saya juga kurang paham itu ya, gimana tekniknya itu karena melihat DNA-nya gitu ya, gimana dilihatin ada kelainan-kelainan, apakah aneuploidy dan lain sebagainya itu. Itu biasanya memang dianjurkan untuk konseling genetik pada orang-orang yang memang betul-betul paham tentang genetik itu gitu. Sehingga pasiennya mengerti, oh ini saya memang kelainan genetik seperti ini gitu. Nah, biasanya dicobakan untuk beralih ke IVF biasanya. Nanti dicobakan IVF, terus baru sebelum ditanam biasanya embrionya itu akan dipilih. Dipilih embrionya yang mana sih di antara embrio itu yang betul-betul paling bagus gitu. Biasanya itu.
Ya, tapi ini dianjurkan pada orang-orang yang kedua dan ketiga. Yang pertama belum dianjurkan, yang kedua dan yang ketiga itu diambil dari produk dari hasil konsepsinya, biasanya diambil. Baik. Gitu, Dokter. Dokter Bambang, tambah? Untuk ya memang kalau pada prinsipnya memang kalau untuk kelainan kromosom, ada yang kelainan kromosom diturunkan dari ayah maternal atau paternalnya yang sangat berkaitan, itu sangat berkaitan dengan tingginya angka rekurensi. Yang kedua, kelainan kromosom justru terjadi pada saat konsepsi, mikrodeletion dan sebagainya. Tadi setuju dengan Dr. Hasan tadi, memang kita perlu konseling dengan ahli genetik juga untuk memperhitungkan tingkat rekurensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kelainan kromosom yang terjadi pada saat konsepsi itu sangat berpengaruh sangat dipengaruhi oleh faktor environmental, bahan-bahan kimia, kemudian infeksi, kemudian kelainan endokrin itu sangat mempengaruhi milieu atau lingkungan pada saat pembuahan. Itu yang penting, perlu dipahami betul oleh setiap pasangan. Kemudian yang tadi yang IVF memang di negara maju semua IVF sebelum di ET harus diperiksa kromosomnya. Salah satu contoh PGT ya. Kita waktu Dr. Hasan dulu pernah mungkin ke Hainan. Itu kita diajari bagaimana memeriksa kromosom secara cepat. Pakai metode FISH. Nah, di sana kan hibridisasi, di sana kan ada sabuk talasemia ya. Nah, itu wajib dicek apakah ada bahkan untuk jadinya talasemia. Kalau tidak ada baru boleh ditanam. Nah, ini isu moralnya, itu kalau yang dibuang ini ya gimana? Mungkin itu perlu dari Objinsos mungkin memperkarsai dengan nanti senter bayi tabung di Malang. Nah, ini untuk isu-isu begitu perlu dikembangkan. Kita untuk menyiapkan itu karena ada setiap pasangan harusnya punya option. Apakah yang mau ditanam ini baik apa enggak? Itu Dokter Hasan. Ya, benar, saya setuju sekali karena kalau kita di Perpitri itu belum merupakan suatu hal yang rutin, Dokter Bar. Memang kalau kecuali ada kelainan pada itunya, ada recurrent pregnancy loss gitu ya, baru kita lakukan. Ya, karena itu masih kontroversi. Saya belum tentu regulasi terakhirnya itu apakah diperbolehkan untuk melakukan pre-genetic counseling itu ya. Baik. Memang dokter, karena Indonesia juga termasuk dari negara dengan angka talasemia tinggi, jadi kita memang perlu konseling di mana diharapkan setiap kehamilan adalah setiap kehamilan yang diinginkan dan dikerjakan dengan penuh visi misi. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Naninita, apa ada tempatnya untuk screening analisa sperma? Kalau saya kan tadi Dokter Bar sudah jelaskan kan kelainan-kelainan itu bisa dari faktor ayah, bisa dari faktor ibu kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kelainan pada plasenta ya, fragmentasi, motilitinya dan kayaknya nggak bisa sterilisasi gitu ya. Dia udah saat mau nembus itu aja dia sudah nggak mampu gitu ya. Tapi ya mungkin disilahkan saja untuk follow up ke androgen ke spesialis andrologi ya berikutnya, sehingga dikasih terapi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kelainan itu mungkin ya pada saat sterilisasi itu sudah akan terjadi sesuatu gitu. Ya. Baik, Dokter Bar, ada tambahan? Menarik tadi yang untuk analisa sperma, kan tergantung kelainan sperma kan macam-macam ya. Bisa tergantung kelainan motilitasnya, maturasinya sampai kelainan bentuk. Yang paling sering terjadi memang yang teratospermia, kelainan dari kepala spermanya, ya itu sangat menurunkan kemampuan keberhasilan konsepsi kan itu terusnya. Tapi bukan berarti tidak bisa konsepsi. Nah, memang kalau sudah konsepsi terjadi, ya resikonya putus juga gitu loh. Jadi perlu diperbaiki memang kerjasama dengan andrologi, saya kira juga penting. Memperbaiki terutama kelainan bentuk dari kepala spermanya itu. Ya, biasanya yang paling sering dianjurkan itu kalau biasanya ada antigen anti sperma gitu ya, antibody anti sperma itu yang biasanya mengganggu ya. Ya, saya boleh saja di itu kalau menurut saya ya.
Baik, iya, terima kasih dokter. Karena kita melihat dokter, kalau di praktek memang bagaimana susahnya perempuan jika dia sering keguguran dan karena sudah pernah hamil, maka rata-rata kesalahan akan berpindah kepada perempuan tersebut. Nah, ini akan menimbulkan satu efek untuk trauma untuk hamil lagi. Tetapi jika ada satu terobosan untuk dilakukan screening analisa sperma sebelum kehamilan yang berikutnya, mungkin ada ke arah yang gangguan sperma, mungkin lebih membuat perempuan tersebut bisa lebih ada kepercayaan dirinya dok untuk melanjutkan kehamilannya. Ya. Dari Ibu Cut Razianti, untuk ancaman keguguran, nah sekarang kita ke vitamin D dok. Untuk Ya. RPL, berapa pemberian dihidrokosteron sampai 20 minggu? Oh, ternyata pertanyaannya dua dok, dosis vitamin D dan bagaimana penata laksanaan terkait pemberian dihidrokosteron. Silakan dok. Ya, saya tadi malam saya coba searching ini ya, vitamin D itu dosisnya sekitar 400 sampai 600 ya diberikan ya. Tapi kita sebenarnya tidak banyak mengetahui diri kita apakah defisiensi vitamin D apa enggak gitu. Saya penelitian di Poliver ini, penelitian vitamin D pada endometriosis. Ternyata saya juga kaget, banyak sekali pasien-pasien yang memang hipovitamin D, terkena endometriosis gitu. Nah, jadi pada pasien-pasien ini bisa diberikan 400 sampai 600 ya untuk mencegah itu ya, diberikan sebelum hamil sama dengan pemberian asam folat sampai dia sudah hamil sampai lahir. Tidak masalah. Cuman coba aja, saya sendiri pun, kita sendiri nggak pernah periksa vitamin D, kadar kita berapa sih. Tapi jangan khawatir kalau kita di Indonesia ya ada sinar matahari dan lain sebagainya itu yang kayaknya sangat membantu sekali gitu. Pernah dulu dilakukan penelitian oleh Prof di UI itu bahwa maaf yang kurang menerima sinar matahari gitu ya, kurang misal di kantor di mana, ternyata banyak sekali yang kekurangan vitamin D gitu. Ini memang diadviskan pada yang RPL ini, saya baru baca itu diberikan vitamin D ya, yang sekitar 400 sampai 600 IU ya. Jadi satu kali itu sudah cukup selama kehamilan. Ya. Baik, Dokter Bar menambah. Ya, makasih. Untuk vitamin D, ya dosisnya memang sekitar 400 sampai 600. Memang nanti kalau kita kembali memang perlu ya dicek dulu benar enggak memang ada defisiensi. Tapi memang direkomendasikan kalau tadi cara mekanismenya memang pada vitamin D pada awal kehamilan dia sebagai imunomodulator, ya. Modulator sehingga T helper 2-nya lebih dominan. Ya. Itu dia berpengaruh pada dari deregulasinya. Ya. Kemudian dengan berlanjutnya kehamilan, vitamin D bisa mencegah preeklamsi justru. Ya. Ini bisa diberikan banyak sekali ya. Ya. Sampai persalinan. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak. Tapi hubungannya dengan tadi pada awal kehamilan memang dia sebagai menyokong deregulasi akan bergeser pada T helper. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Dr. Bar jadi memancing saya. Jadi ternyata vitamin D juga antiinflamasi, Dr. Bar. Jadi saya baca antiinflamasi. Jadi sangat-sangat luar biasa gitu ya. Itu sebenarnya suatu tempat penelitian ya yang baru, kita banyak sekali. Saya sedang melakukan penelitian pada PCOS dan pada endometriosis. Yang endometriosis sudah selesai. Ternyata memang kebanyakan pasien-pasien endometriosis itu kadar vitamin D-nya rendah banget, ya. Gitu. Iya dok, nggak apa-apa dok. Dalam ilmu program ini sekarang di puskesmas pun dibagikan dok. Setiap ibu hamil dibagi vitamin D karena COVID. Alhamdulillah. Jadi saya juga sempat heran kenapa ini semua pasien pada bawa vitamin D selain membawa FE. Ternyata banyak ada program itu ya. Syukurlah kalau yang di praktek swasta malah kekurangan, di puskesmas malah banyak dok ini dok. Nah, dari Bapak Muhammad Sugiarto, pada pasien dengan abortus berulang dengan multiple polip serviks dan uterus septat, bagaimana penata laksanaannya dok? Dan pada analisa spermanya juga ada terato. Nah, silakan Dokter Arsana.
Ini satu pasangan ya, itu kasihan banget gitu ya. Ya, Dok. Suaminya ini banyak. Semoga Kalau bisa saya teratasi ini. tadi Dokter Bar sudah wanti-wanti bahwa kita melakukan terapi tergantung berdasarkan penyebabnya gitu ya. Memang sebaiknya itu ya ditangani dulu polipnya itu ya, karena kan reseptivity ya, kita pernah mengerti bahwa orang-orang yang polip itu inflamatorik ya. Jadi situasi itu inflamasinya meningkat. Jadi reseptivitasnya pasti akan menurun sehingga akan terjadi keguguran. Nah, itu kita tangani. Apalagi ada gangguan pada sperma ya mungkin kita perlu konsultasikan ke andrologi ya, dia diperbaiki dulu spermanya sehingga dia kapasitasinya sangat bagus untuk fertilisasi. Kasihan banget nih kalau dua-duanya seperti itu gitu. Ya, ya itu saya kira. Baik. Terakhir mungkin ya ini Dokter Bambang, studi tentang pemberian progesteron hingga aterm pada partus prematurus iminen. Ya, makasih Dokter Prita. Menarik tadi sudah dari konkret, dari mana memang pada prinsipnya progesteron dapat menanamkan aktivitas dari otot uterus. Tapi sampai seberapa usia kehamilannya? Di beberapa literatur dikatakan bahwa dia menenangkan otot uterus bermakna itu sampai sekitar 16 sampai 20 minggu. Setelah itu iya memang, tapi tidak terlalu bermakna. Seperti makanya di konkret tadi dikatakan bahwa untuk pencegahan preterm delivery masih ada bedanya secara numerikal, tapi secara statistik tidak bermakna sebagai mencegah persalinan preterm. Walaupun itu masih butuh studi yang lebih luas lagi. Apakah kita perlu memberikan suplemen progesteron untuk mengurangi aktivitas dari otot polos dari rahimnya. Tapi kan untuk persalinan preterm kan banyak, kompleks bukan hanya masalah kontraksi uterusnya aja, tapi kan dari kelemahan pelvic bisa, infeksi bisa, ya itu sebenarnya sangat berkontribusi sangat banyak lagi. Itu mungkin Dr. Sana. Ya, saya setuju Dr. Bar. Tadi Dr. Bar sudah menampilkan slide yang tahun 2020 gitu ya. Jadi progesteron itu dianjurkan pada miscarriage itu, tapi pada yang partus prematurus iminen itu masih belum terbukti gitu ya. Mungkin perlu dicari penelitiannya kan harus betul-betul di justifikasi gitu ya. Yang betul-betul penyebabnya itu adalah memang karena defisiensi progesteron itu kan tidak mungkin seperti itu gitu ya. Kita harus mencari terus melakukan penelitian pada multifaktorial gitu ya. Saya kira itu Dokter Prita. Baik, terima kasih dokter-dokter. Tampaknya pertanyaan juga sudah habis. Kami menghaturkan terima kasih kepada Dr. Arsana dan Dr. Bambang. Semoga penuh limpah rahmat, berkah dan sehat selalu. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, amin. saudara-saudara sekalian, acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Terima kasih atas kerjasama IDI, Hoxi, dan PT Abbott. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak juga yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar, dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara forum kali ini. Bunga Cina, bunga karangan, tanamlah rapat tepi perigi. Adik di mana abang gerangan, bilalah dapat bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumbang mandi. Kalau ada umur kita panjang, semoga kita bolehlah bertemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Prita. Salam sehat semua. Mohon izin dokter, ya. Foto bersama untuk dokumentasi mungkin. Oh baik. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk membuka foto. Kita akan foto bersama. Ya. Tinggal makan. Saya lihat ini dari Sabang sampai Merauke. Ada Dokter Putu Sarjana, Dokter Yesi, Ibu Sulastri, Dokter Singgi. Baik, mohon izin saya beri aba-aba untuk slide senyum, pertama. Silakan senyum yang terbaik
Jempol. 1, Jempol. 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Untuk slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide terakhir yang ke-10. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih izin izin ya. Terima ya. kasih. Terima kasih. Salam sehat.